Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjutan yang kedua ini dia mencari nilai minimize atau minimum. Kalau yang sebelumnya itu dia nilai maksimum, dan yang ini adalah mencari nilai minimum, di mana variabelnya itu tetap 2 dan yang menjadi subjeknya juga masih 2, di mana yang di halaman 28 dari modul yang saya kasihkan kepada kalian itu dia membahas sebuah perusahaan yang X1-nya dia Royal Bee dan X2-nya dia Royal Jelly. Perumusan fungsi tujuannya adalah minimize-nya kebutuhan Z sama dengan 100 X1 ditambah 80 X2. Nah, perumusan fungsi kendala atau model itu ada 2, yaitu di mana kendala yang pertama itu adalah kendala kebutuhan minuman vitamin. Ini anggap model yang pertama. Ini adalah model yang pertama. Gampangnya adalah model yang pertama, yaitu dengan nilai 2x1 ditambah x2 lebih besar sama dengan 8. Dan yang kedua ini adalah kendala kebutuhan minimum protein. Di sini model yang kedua, di mana nilainya adalah 2x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 12. Dan x1, x2 di sini lebih besar 0. Maka penyelesaiannya bisa dilakukan seperti ini. Z yang tadi di atas, nilai Z di sini adalah 100 x1 ditambah 80 x2. Nah, 2x1 kita tulis kembali ditambah x2 kurang lebih besar sama dengan 8. Ini model yang pertama. Yang kedua adalah 2x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 12. X1 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Kita menuju penyelesaian seperti sebelumnya. Perhitungannya juga sama, yaitu jika x1 sama dengan 0, 2 di sini, karena ya pemodel yang pertama itu adalah 2 nih, yang di sini adalah 2, maka ditulisnya adalah 2 di sini. Tapi x1-nya 0, maka tulis di sini 0. Ditambah x2 sama dengan 8, di sini sudah tidak ada nilainya, jadi yang turun x2 sama dengan 8. Jangan lupa sebelum kalian menghitung, kalian harus membuat titik koordinat dulu, yaitu di mana titik koordinat ini kalian menulisnya x1, x2 dengan nilai ini masih belum kelihatan dan ini masih belum kelihatan. Jadi cuman yang ditulisnya x1, x2, 0 dan 0. Nah, di sini sudah ada nilainya, nilai 8 x2-nya, maka kita tulis di sini 8. Nah, jika ini sudah menuju perhitungan yang kedua. Jika x2-nya adalah 0, maka 2x1 ditambah 0 sama dengan 8. Kenapa di sini langsung ditulis 0? Karena di sini cuma 1, x2 sama dengan 0. Di depan x2 tidak ada penilaian, tidak ada nih angka berapapun. Jadi ditulisnya cuma 1, yaitu 0. Nah, di sini karena tidak ada nilainya, maka di sini turun ke sini. 2x1 sama dengan 8. X1 sama dengan 8, 2 di sini turun ke sini sebagai pembagi, jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4, jadi X1-nya adalah 4, kita isikan ke sini, 4. Nah, untuk model yang kedua, di mana untuk model yang kedua itu, di mana tadi dia nilainya adalah 2x1 ditambah 3x2. Di mana 2x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 12. Nah, jika x1-nya jika x1-nya di sini sama dengan 0, maka ditulisnya adalah 2 buka kurung 0 ditambah 3x2 sama dengan 12. Ini sudah tidak ada nilainya, jadi ini turun ke sini, nilainya 12 dan x2 12, 3 di sini dibagi ke sini, sebagai pembagi di sini berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi x2-nya adalah nilainya 4. Jangan lupa buat tabel koordinat seperti ini. Nah,
kita isikan ke sini, berarti 4 nilainya tadi X2. Sedangkan di sini masih kosong, anggap ini masih kosong. Nah, perhitungan yang kedua. Jika X2-nya adalah 0, maka yang ditulis adalah 2X1 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12. Ini sudah tidak ada nilainya, jadi yang ini turun ke bawah menjadi 2X1 sama dengan 12. X1 sama dengan 12. 2 di sini ditarik ke sini sebagai pembagi, yaitu 12 dibagi menjadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya dari X1 ini adalah 6. Maka ditulislah 6 di sini. Kemudian karena keduanya sudah bisa, sudah ada perhitungannya, sudah ada nilainya di titik koordinat, maka kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah ke pembuatan grafik, di mana nilainya di sini X1-nya dia sampai 12 dan X2-nya dia sampai 12 juga. Nah, ini sudah saya kelompokkan ke sini, di mana perhitungan yang model 1 dan model 2 dengan menghasilkan X1-nya adalah 0, maka kita cari dulu X1-nya adalah 0, berarti titiknya ada di sini. Dan kedua, X2-nya adalah 8. X2-nya adalah 8, ini bagian X2, maka titiknya ada di sini. Kemudian X1-nya adalah 4 dan X2-nya adalah 0. Nah, X1-nya adalah 4, berarti titiknya di sini. X2-nya adalah 0, berarti titiknya di sini. Nah, pemodelan yang kedua, dia menghasilkan X1 adalah 0, X2 adalah 4. Maka X1 adalah 0, X2-nya adalah 4. Jadi titiknya ada di sini. Kemudian X1-nya adalah 6, X2-nya adalah 0. Maka X1-nya adalah 6, titiknya di sini. X1-nya adalah 6, titiknya di sini. Dan X2-nya, nah, dia di sini, 0 di sini. Oke. Kemudian, yang pertama itu menghasilkan titik temu antara 4 dan 8, maka ini ditarik 4 dan 8, maka ini ditarik ke atas sampai ke titik 8 sini. Nah, yang kedua adalah 6 dan 4. Kita tarik ke sini. Oke. Nah, kita arsir. Di mana ini berbeda dari grafik yang maksimum tadi. Karena yang sebelumnya itu, maksimum itu dia menggunakan kurang lebih sama dengan, tapi di sini dia menggunakan lebih besar sama dengan. Maka kalau awalnya dia diarsir ke bawah, tapi kalau misalnya rumusnya dia kurang lebih sama dengan, diarsirnya ke atas atau keluar. Jadi mana yang pertama itu? Yang pertama itu adalah dia antara 4 sama 8. Maka kita arsirnya di sini. Kita arsirnya ke sini. Nah, yang kedua itu adalah 6 sama 4, maka arsirnya dari sini. Arsirnya dari sini. Dari sini. Nah, ingat lagi sebelumnya, yang dihitung titik koordinat itu, penentuan nilai titik koordinat itu adalah yang memiliki 2 arsiran, bukan cuma terkena 1 arsiran antara yang di sini dan di sini cuma mendapatkan 1 arsiran. Maka yang 1 arsiran itu dihapus, dan ini juga dihapus karena memiliki 1 arsiran. Jadi mana yang dihitung? Yang dihitung itu hanya bagian ini. Ini sama ini sama ini. Maka ini dikasih A, B, dan C. Di mana A tersebut dia memiliki nilai X1-nya adalah 6, X2-nya adalah 0. X1-nya adalah 6, X2-nya adalah 0. Yang B adalah X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 2, di mana diperolehnya dari sini.
Nah, X1 adalah 3, X2 adalah 2. Dan yang ketiga, di bagian C, yaitu X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 8. Di mana ini diperoleh dari di sini. Dan 8 di garis ini. Oke. Kemudian setelah itu ditentukan, maka kita substitusikan seperti biasa. Di mana nilai Z tadi yaitu 100 X1 ditambah 80 X2. Maka titik A tadi yaitu menghasilkan X1-nya adalah 6, X2-nya adalah 0. Yaitu 100 dikali 6 ditambah 80 dikali 0. Jangan lupa, ini turun ke bawah. X1 nilainya adalah 6 dan X2 adalah 0. Maka yang ditulis adalah 6 di sini dan 0 di sini. Jadi sama dengan 600. Yang B adalah 3, X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 2. Nih, bisa dicocokkan ke sini. Jadi 100 dikali 3 ditambah 80 dikali 2 sama dengan 300 ditambah 160 sama dengan 460. Dan nilai C, X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 8. Jadi 100 dikali 0 ditambah 80 dikali 8 sama dengan 640. Maka nilai minimum terdapat pada nomor berapa? Yaitu pada nomor B yang telah dilingkari. Karena ini mempunyai nilai lebih rendah daripada titik A dan titik C. Jadi B di sini bernilai X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 2. Dengan hasil 460.